Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mungkin terlalu dekat ya, agak dijauhkan. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah diberikannya kita kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Semoga perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, tepatnya yaitu di surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Yang dimaksud dengan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya ketika di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah
melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid untuk menuntut ilmu, seperti yang Bapak Ibu lakukan di pagi hari ini. Sehingga kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga langkah kaki kita ini kelak di hari kiamat menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita, yang bisa memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, pembahasan kita di pekan yang pertama di Masjid Al-Hidayah adalah membahas tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Juaisin hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 62 amalan pembuka pintu surga. Seperti buku yang ada di tangan saya ini, buku panduan kita setiap bulannya, 62 amalan pembuka pintu surga, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Sebenarnya kalau judul aslinya tidak seperti yang tercantum di buku ini. Sesuai dengan kitab aslinya, mestinya artinya bukan seperti yang ada di buku ini. Kalau kita lihat di kitab aslinya adalah Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, itu arti yang benar adalah bukan 62 amalan pembuka pintu surga. Arti yang benar adalah sebab-sebab masuk surga dalam tuntunan as-sunnah. Nah, itu arti yang benar itu, ya. Sebab-sebab masuk surga dalam tuntunan as-sunnah. Hanya saja di dalam buku ini supaya lebih menarik diberi judul 62 amalan pembuka pintu surga. Yang namanya pembuka pintu surga tidak terbatas dari 62 amalan, banyak sebenarnya, ya. Bahkan ada buku yang lain yang mengatakan atau berjudul 100 jalan menuju surga. Nah, itu berarti banyak amalan-amalan menuju surga itu, tidak terbatas 62 amalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita belum memasuki isi buku ini. Kita masih berada, beberapa kali pertemuan kita masih berada di muqaddimah, ya. Dan muqaddimah pembahasan kita adalah seputar surga. Seputar surga. Dari total 18 poin tentang surga, dari 18 perkara yang wajib Bapak Ibu ketahui tentang surga, nampaknya sesuai dengan catatan saya, kita masih berada pada poin yang ke-11. Betul ya? 11, poin ke-11. Ya, 10 apa 11? 11 ya, poin yang ke-11. Apa itu 11 poin yang sudah kita bahas dari beberapa kali pertemuan tentang seputar surga? Yang pertama, definisi surga sudah kita lewati, ya. Yang kedua, dalil wajibnya beriman tentang adanya surga. Jadi surga itu bukan fiktif, surga itu benar adanya. Lah, itu dalilnya di mana? Itu sudah kami sampaikan, kita lewati saja. Nomor 3, dalil wajibnya beriman bahwasannya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. Jadi surga sudah diciptakan, neraka juga sudah diciptakan. Apakah sudah ada penghuninya? Belum, karena memang belum terjadi hari kiamat. Lalu bagaimana dengan katanya Nabi pernah diperlihatkan surga, isinya surga begini, begini, begini. Nabi pernah ditunjukkan neraka, katanya isi neraka itu begini, begini. Bagaimana dengan itu? Maka maksudnya adalah Allah hendak memberitahukan kepada Nabi kita nantinya seperti itu.
nantinya seperti itu. Jadi surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan, tapi belum ada penghuninya, masih kosong. Kapan itu? Maka tentunya menunggu hari akhir, hari kiamat. Yang keempat Bapak Ibu, penciptaan surga dan neraka sebelum penciptaan makhluk. Semua makhluk belum diciptakan, surga neraka sudah diciptakan lebih dahulu. Dan ini sudah saya jelaskan dalil-dalilnya. Yang kelima, penghuni surga dan penghuni neraka, penduduk surga, penduduk neraka sudah ditentukan oleh Allah. Dan ini juga sudah kami sampaikan, ya. Bahkan waktu itu juga kami sampaikan pertanyaan para sahabat Nabi kepada Nabi. Kalau memang penduduk surga sudah ditetapkan, penduduk neraka sudah ditetapkan, untuk apa kita beramal soleh? Untuk apa kita capek-capek sholat? Untuk apa capek-capek tahajud, puasa Senin Kamis? Ya, bukankah kita cuman menunggu saja? Ya, kalau memang sudah ditetapkan, ngapain kita susah-susah keluarkan harta untuk zakat? Kalau memang namanya sudah ditulis. Dan ini sudah kami jawab rinci waktu itu, nggak perlu kami ulang, ya. Baik, yang nomor 6, surga dan neraka kekal abadi, tidak binasa. Surga itu kekal, neraka itu kekal, tidak mungkin binasa. Sekalipun surga itu ciptaannya Allah, neraka itu ciptaannya Allah. Yang namanya ciptaan itu namanya makhluk. Lah, apakah makhluk ini bisa hancur? Ya, makhluk itu hancur. Tetapi surga dan neraka tidak akan hancur. Ini merupakan ketetapan yang sudah disebutkan oleh, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, surga itu banyak, tidak hanya satu. Surga itu banyak, tidak hanya satu. Dan ini dalilnya riwayat Bukhari, sudah kami sampaikan. Yang kedelapan, letak surga. Di mana surga itu letaknya? Surga itu terletak yaitu di langit. Nah, jadi surga itu terletak di atas langit. Dalilnya di mana? Surat Az-Zariyat ayat 22 dan surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu yang kesembilan, jumlah tingkatan surga. Sudah saya sampaikan jumlah tingkatan surga. Intinya adalah Nabi mengatakan surga itu memiliki 100 tingkatan. 100 tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian setiap 2 tingkatan, antara tingkatan yang pertama dengan level tingkatan yang ada di atasnya, sejauh perjalanan 500 tahun. Berarti kalau begitu surga ini luas. Ya, surga ini luas. Itu baru jarak 2 tingkatan. Sedangkan jumlah tingkatan yang ada di surga 100. Nggak sedikit jumlahnya. Baik, lalu kemudian yang ke-10, nama-nama surga. Masih ingat Bapak Ibu, nama-nama surga ada berapa? Ada berapa nama surga? 9. Apa saja itu 9 itu? Nomor 1 namanya apa? Darussalam, atau nama lainnya Darullah. Itu ayatnya sudah kita baca waktu itu, nggak perlu kita ulang. Nomor 2, apa namanya? Agak sulit ini dihafal. Qodama, betul, Qodama Sidq. Ya, Qodama Sidq, itu ya nama surga. Yang ketiga, Jannatul Khuldi. Ya, nama surga yang nomor 3. Nomor 4, Jannatun Naim. Nomor 5, Darul Adu Sidq. Ya, kalau tadi nomor 2, Jannatu Adnin. Nah, lo Ustadz kok ndak ada Jannatul Firdaus? Firdaus kok ndak disebut? Nah, ya, itu yang mungkin agak terlalu besar, ya. Mungkin dikecilkan dikit aja biar nggak ngefek. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya, lah lebih baik dibuat begini aja.
Ya dimatikan aja sementara, enggak apa-apa. Sementara. Ya, baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Muncul pertanyaan, kenapa kok tidak disebut Jannatul Firdaus? Dari 9 nama-nama surga itu, di mana kok tidak ada Jannatul Firdaus? Ternyata materi kita yang nomor 11 pembahasannya adalah apakah Firdaus termasuk nama surga? Maka ternyata jawabannya Firdaus yaitu tidak termasuk nama surga. Jadi nggak ada kata-kata Jannatul Firdaus. Lah Firdaus itu apa? Ternyata Firdaus itu adalah nama sebuah tempat yang paling tinggi di dalam surga. Nah, nama bagian dari surga yang letaknya paling mulia dan paling tinggi di dalam surga, yaitu Firdaus. Jadi bagian paling tinggi dari surga itu adalah Firdaus, yang letaknya persis di bawah arsy-Nya Allah. Ini sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kalian berdoa maka mintalah Firdaus, karena Firdaus ini bagian yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah di dalam surga. Jadi ya intinya bagian paling tinggi. Jadi tidak ada, Firdaus ini bukan nama surga tersendiri, bukan. Tapi dia berada di dalam surga yang letaknya paling tinggi dan posisinya di bawah arsy-Nya Allah. Nah itu namanya Firdaus. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kami tekankan kepada Bapak Ibu, rizki yang paling mulia, rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita kaum mukminin adalah surga. Surga. Rizki yang paling besar itu adalah surga yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Mana dalilnya? Rizki yang paling mulia, rizki yang paling besar itu adalah surga. Dalilnya saya bacakan 2 firman Allah. Silakan bisa dibuka firman Allah yang pertama, Quran surat Saba. Quran surat Saba itu surat nomor 34, ayatnya ayat 4. Surat Saba ayatnya ayat 4. Kita dengarkan. Allah berfirman, liyajziyalladzina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Loh jelas? Silakan baca. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Apa balasannya untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh? Apa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Mereka akan diberikan ampunan dan rizki yang mulia. Apa yang dimaksud rizki yang mulia dalam ayat ini? Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Maksudnya rizki yang mulia di sini adalah surga. Berarti rizki yang paling mulia itu surga yang akan Allah berikan untuk orang beriman dan orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu sekalian, ayatnya yang menunjukkan rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu surga. Ya, jadi bukan kesehatan, bukan rizki dimudahkan, yaitu diberikan harta kekayaan, bukan. Rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah surganya. Mana itu dalilnya? Tolong dibuka Quran surat nomor 65. Surat 65 itu surat At-Tolak. Surat At-Tolak ayat 11. Surat nomor 65 ayatnya ayat 11.
Saya bacakan penggalan ayat Bapak Ibu. Jadi tidak saya baca semua. Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Nah itu, silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh. Baik, ya, ulang lagi. Barang siapa? Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh. Apa yang akan Allah berikan? Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana keadaan mereka di dalam surga? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik, lanjutkan poinnya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Berarti rizki terbesar adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang kelak di hari kiamat diberikan oleh Allah rizki berupa surganya, kekal abadi untuk selamanya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya akan sampaikan Bapak Ibu, yaitu saya akan menjabarkan poin yang nomor 11. Belum masuk poin yang ke-12, masih poin ke-11. Apakah Firdaus termasuk nama surga? Tadi sudah saya jawab. Firdaus tidak termasuk nama surga, tetapi bagian dari surga yang letaknya paling mulia, letaknya paling tinggi. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Bukhari. Nggak sama ya? Oh, nggak ada di sini. Nomor asli nih, nomor asli. Ya, nomor asli. Nomornya 7423. Bukhari nomor 7423. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, Sahih Bukhari nomornya 7423 dari Abu Hurairah. Baik, saya carikan di sini. Nah, silakan. Iya, afwan. 7423 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, baca Pak Didi, silakan dibantu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'daha." Ya. Mohon maaf, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addallahu lil mujahidina fi sabilih." Silakan. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, teruskan, mendirikan sholat, terus, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Duh, itu nomor berapa itu? 7423. Teruskan. Panjang ya? Iya. Ya, teruskan. Maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga. Teruskan. Baik ia berhijrah fisabilillah. Nah, mulai terus. Atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkannya. Kemudian. Para sahabat berkata, Iya. Wahai Rasulullah, Iya. tidak sebaiknyakah kami mengabarkan orang-orang tentang hal ini? Nabi malah menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat. Nah, di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Surga memiliki 100 derajat. Lanjutkan. Di dalam surga terdapat 100 derajat. Lanjutkan. Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Silakan. Yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Jarak antara dua tingkatan seperti langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain yang sudah pernah kita baca sebelumnya, jarak di antara dua tingkatan seperti orang yang melakukan perjalanan 500 tahun. Nah, lanjut teruskan.
Maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus. Nah, bukan surga Firdaus ya. Saya ulang ya, begini. Teksnya begini, nggak ada kata-kata jannah, itu nggak ada. Lihat katanya Nabi begini, faida sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Nggak disebut jannatul firdaus karena memang bukan surga. Ya, kata Nabi, saya ulang, lihat redaksi teks Arabnya itu perlu dikoreksi, itu terjemahannya. Kita lihat, faida sa'altumullaha, apabila kalian ingin meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah firdaus. Gak ada tambahan surga firdaus, gak ada. Karena tidak ada lafaz jannatul firdaus, tidak ada kata-kata jannah. Ulang lagi Pak Didi. Ya, ulang lagi. Jika kalian ingin meminta pada Allah, silakan. Jika kalian ingin meminta pada Allah, maka mintalah, silakan. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Nah, kenapa? Lanjut. Sebab Firdaus adalah, nggak usah, yang paling utama, adalah yang paling tengah dan paling tinggi. Baik. Firdaus ini adalah yaitu paling tinggi dia posisinya. Terus wa fauqa arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Silakan. Dan di atasnya Firdaus, silakan. Dan di atasnya ada singgasana Ar-Rahman. Nah, di atas Firdaus ada arsnya Ar-Rahman. Siapa yang dimaksud Ar-Rahman? Allah Azza wa Jalla. Jadi di atas Firdaus itu ada arsy. Lanjut, teruskan. Dan darinya pula, daripadanya sungai surga memancar. nah, semuanya berasal dari Firdaus. Di Firdaus itu ada 4 mata air, 4 sumber air. 4 sumber air ini adalah, yang pertama air, yang kedua susu, yang ketiga khomer, yang keempat madu. Ada 4 sumber di Firdaus. Yang pertama sumber air, yang kedua susu, yang ketiga khomer, yang keempat madu. Khomernya lebih lezat daripada khomer yang ada di muka bumi ini. Khomer di muka bumi ini memabukkan, sedangkan khomer yang Allah siapkan, ini sungai khomer loh ini. Sungainya sungai khomer. Bayangkan, sungainya sungai susu, sungainya sungai madu dan air. Yang 4 sumber ini mengalirkan ke surga-surga yang ada di bawahnya. Loh, jadi sumbernya ini asalnya dari Firdaus. Makanya posisinya memang paling tinggi. Betul kalau begitu kata Nabi. Kalau kalian minta gak usah tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi sekalian, yaitu Firdaus. Ya, bagian paling tinggi. Lah sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya ini di dalam hati, Ustadz, tipsnya, kiat-kiatnya supaya bisa masuk Firdaus, ada di tempat itu, kiatnya apa? Maka kiatnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, suratnya Al-Mu'minun, ayatnya ayat 1 sampai 11. Surat nomor 23 Al-Mu'minun, ayatnya ayat 1 sampai dengan 11. Baik, bagaimana itu bunyinya? Kita dengarkan baik-baik ya. Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Allah berfirman, tips kiat-kiat memasuki Firdaus. Yang pertama ini kita lihat ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ayat 5-nya sekarang. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat 7.
Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Gak ada kata-kata jannah, gak ada kata-kata alladzina yarisunal jannah, gak ada. Langsung alladzina yarisunal firdaus. Berarti memang Firdaus ini bukan nama surga, tapi bagian yang paling tinggi di dalam surga. Ayo terjemahannya, silakan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Baik, terus. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lanjut. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Lanjut. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Terus. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Terus. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Teruskan. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Kemudian. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Teruskan. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan dijanjinya. Terus. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Yakni yang akan mewarisi Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, berdasarkan ayat ini, ayat 1 sampai 11, maka bisa disimpulkan mereka penghuni Firdaus ada 6 orang. Ada 6 golongan manusia yang akan menempati Firdaus. 6 amalan untuk menjadi penghuni Firdaus. 6 amalan. Ayat 1 sampai 11 itu. Ya cuma 6 ini aja orangnya. Ini aja orangnya. Siapa mereka Ustaz? 1, yang pertama ini. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk, sholatnya khusyuk. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati ini. Ya khusyuk itu apa Ustaz? Khusyuk itu apa? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kata para alim ulama, khusyuk itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Khusyuk itu adalah yaitu tidak memikirkan sesuatu di luar sholat. Paham artinya? Memang nggak dituntut. Berarti orang kalau sholat nggak ngerti artinya, itu sholatnya sah sholatnya. Sholatnya nggak batal. Paham nggak paham? Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nggak paham ini artinya apa ini? Nggak paham ya. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barat. Itu riwayat Muslim, redaksi Muslim itu ya. Dia nggak paham ini apa maksudnya. Padahal kalau dia tahu itu artinya, menarik itu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa ya Allah. Jauhkan aku dari dosa ya Allah. Sucikan aku, dosaku ini sucikan aku ya Allah. Itu bagus itu artinya, itu ya. Terus kemudian dia baca Al-Fatihah. Ya setelah ta'awud, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nggak paham juga artinya. Salatnya tetap sah, nggak batal. Tetapi kalau dia tahu itu artinya, nah, sekalipun itu tidak dia ucapkan, dia cukup dalam hati saja, alhamdulillahi rabbil alamin. Otomatis itu dalam hatinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tahu, apalagi setelah Al-Fatihah, ayat Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir. Loh, dia tahu betul artinya,
maka itulah yang namanya khusyuk. Sehingga dia tidak akan memikirkan sesuatu yang ada di luar sholat. Berarti Ustadz, orang kalau sholat Allahu Akbar, menikah kajian doen dia gak khusyuk ini ya. Masa apa ya enaknya ya, ibu-ibu ini terutama ya, masa apa yang di kulkas ono iki rawon gak cocok ya, soto wingi wis soto ya, jangan asem kurang dah ya. Allahu Akbar, melijo gak melbu bisa dino iki mau ya, gak dodolan ya. Sami Allahu liman hamidah, ya Allah. Terus sampai begitu rokaat berikutnya, ini rokaat yang keberapa ya Allah, lupa jumlah rokaat. Berarti tidak khusyuk. Maka khusyuk itu adalah hanya memikirkan sholatnya saja. Dia tidak memikirkan hal-hal yang ada di luar sholat. Saya yakin bapak ibu pasti bertanya ini, pasti saya akan dikejar terus. Ustadz, tipsnya supaya khusyuk ya apa Ustadz? Tipsnya, kiat-kiat supaya khusyuk itu ya apa Ustadz? Nah itu ya, kiat-kiatnya supaya khusyuk adalah, nah kiat-kiatnya ini, kiatnya ada 6 bapak ibu. Kiatnya khusyuk itu ada 6. Kiatnya khusyuk itu ada 6. Yang pertama, jangan tergesa-gesa ketika sholat. Jangan tergesa-gesa. Tenang aja. Loh nek tenang tambah gak khusyuk Ustaz. Iya, gitu ya. Justru tambah ingat ini, ingat itu. Makanya saya cepet-cepetan mumpung belum ingat itu Ustaz. Ya itu, ya salah. Justru sholat yang tergesa-gesa, tidak tumaknina, tidak tenang, itu berarti ciri orang yang sholatnya nggak khusyuk. Maka kiatnya adalah jangan tergesa-gesa. Contohnya gimana sih sholat itu yang tidak tergesa-gesa? Begini, saya tunjukkan. Nabi mengajarkan sholat itu begini. Nanti saya tunjukkan 2 model. Silakan nanti bedanya di mana. Model yang pertama. Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah dia baca surat. Surat apa ini ya kira-kira? Surat favorit kita aja, Qul huwallahu ahad. Nah, favorit ya. Betul ya, surat favorit kan ini? Misalnya nih ya, perhatikan ya. Ini surat favorit. Sama Inna a'toinakal kausar. Ini favorit ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, misalnya surat Al-Ikhlas, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Itu namanya sholat yang tumaknina. Sekarang saya tunjukkan model contoh sholat yang kedua. Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bedanya di mana? 1 sama 2. Tidak ada jeda yang nomor 2. Padahal Nabi mengatakan perpindahan gerakan sholat itu ada jeda. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, seperti orang 1 kali tarikan nafas, berhenti sejenak. Jadi itulah ciri orang yang tumaknina sholatnya, tidak tergesa-gesa. Bahkan ini mohon maaf ya. Kadang-kadang ketika sedekap mau rokok, bacaan belum kelar, itu tangannya sudah ingin mau rokok. Contohnya kayak begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Selama ini sholatnya panjenengan kayak apa? Ya.
Yang pertama berarti gimana ini ya? Yang tumaknina berarti alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi nggak boleh tergesa-gesa. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomornya 529. Sahih Targhib wa Tarhib 529. Kita dengarkan agak ke belakang nomornya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'." Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun. Ada orang melakukan sholat selama 60 tahun. Sehari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia lakukan selama 60 tahun. Ternyata dan tidak satu pun sholatnya yang diterima. Gak diterima, satu gak diterima. Kenapa? Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Sujudnya bagus, sempurna, rukuknya yang tidak sempurna. Lo maksudnya rukuk dan sujud tidak sempurna, terlalu cepat, seperti ayam yang mematuk makanan, tergesa-gesa. Ketika sujud mestinya yang menempel itu 7 tulang. 7 tulang itu apa saja yang menempel itu? Dahi dan hidung itu dihitung 1. Dahi dan hidung. Kedua telapak tangan berarti totalnya 3. Lutut kanan, lutut kiri berarti 5. Ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kiri berarti 7. 7 tulang menempel. Ini tidak. Ketika sujud yang menempel 9 tulang. Gimana kalau 9? Sikunya. Ya, padahal sikutnya nempel. Padahal mestinya sholat itu diangkat. Dan Nabi tidak pernah membedakan sholatnya laki-laki dan sholatnya wanita. Nabi hanya mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah kalian itu ya umum, ya laki ya wanita. Nabi nggak pernah mengatakan, Aku ajarkan kepada kalian sholat untuk laki-laki, yang ini sholat untuk wanita. Enggak ada dalilnya. Berarti wanita juga tetap sikunya diangkat. Iya, nggak boleh ditempelkan ke perutnya. Harus lepas daripada rusuknya perutnya, agak jauh. Itu ya. Nah, ya kan kesalahan. Ada lagi kesalahan. Yang nempel mestinya 7 tulang ketika sujud. Ini tidak. Yang nempel 6,5. Kenapa? Dahinya nempel tapi hidungnya tidak nempel. Ya, seperti itu. Ketika ditanya kenapa? Pesek, Ustaz. Nabi nggak pernah mengatakan kecuali jika kamu pesek. Nggak ada. Nggak ada. Anda mau mancung, Anda mau pesek, tetap nempel. Tetap nempel. Dan itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk ruku. Ruku itu yang dipegang lutut. Ketika memegang lutut itu jari-jarinya direnggangkan, tidak dirapatkan. Loh, seperti itu. Yang dipegang itu bagian lutut, bukan betis. Tapi masih banyak saya melihat ketika ruku orang itu memegang betisnya. Seperti itu. Nah, ya. Baik. Sekalian olahraga Ustadz. Loh, ini bukan masalah olahraga, ini ibadah. Ibadah itu ada tuntunannya, ada SOP-nya. Orang kerja aja ada SOP-nya. Kerja ndak ngikuti SOP, ya kena semprit dari majikannya. Ini juga gitu, ibadah ada SOP. Siapa SOP-nya? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, harus mengikuti petunjuk Nabi. Kita lihat nomor 2, tipsnya supaya khusyuk selain tidak tergesa-gesa. Yang nomor 2, mengingat mati ketika sholat. Jadi ketika sholat itu tanamkan keyakinan ini sholat terakhir ini. Ya Allah, ini sholat terakhir yang bisa aku persembahkan. Ya. Orang itu kalau menanamkan dalam hatinya, terus ditanamkan bahwasanya umurku ada di tangan Allah. Jangan-jangan, selalu begitu. Jangan-jangan ini hari terakhir saya. Jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Setelah itu saya nggak bisa sholat lagi. Jangan-jangan ini Ramadan saya yang terakhir. Jangan-jangan Ramadan tahun kemarin Ramadan terakhir. Sehingga Ramadan tahun ini saya nggak punya kesempatan. Loh,
Bayangkan, makanya saya menyampaikan setiap khutbah Jumat, termasuk kemarin dalam khutbah Jumat saya akan sampaikan, kita ini Pak, kita ini Bu, sekarang ini, kita ini sedang berada dalam angan-angan mereka yang telah meninggal. Bapak Ibu tahu, di dalam Al-Quran Allah sebunda kematiannya ingin beramal soleh, sedangkan kita yang dikasih oleh Allah sehat, umur panjang, umurnya dihabiskan untuk perkara yang sia-sia, bukan untuk ibadah. Jadi sekarang ini kita berada dalam angan-angan mereka yang telah tiada. Itu yang mereka inginkan, kita sekarang ini. Banyak ayatnya. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu, banyak sekali. Contohnya, coba dibuka Pak Didi ya, agak cepat ya. Surat 14 coba. Surat Ibrahim coba. Surat Ibrahim itu surat 14. Iya. Surat nomor 14. Hah? Surat Ibrahim, yaitu ayatnya yaitu ayat yang ke sebentar. Coba surah ayatnya 44, ayat 44, surat 14 ayat 44. Wa andirin nasa yawma ya'tihimul adzabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Silakan. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Loh, terus lanjut. Maka berkatalah orang-orang yang zalim. Berkata orang-orang zalim, yaitu di dalam kubur mereka. Apa itu? Ya Rabb kami, berikan pula kami, kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Tangguhkan kematian kami. Terus, walaupun dalam waktu yang sedikit. Meskipun kau berikan kami waktu cuman sebentar, berikan kami kesempatan hidup lagi ya Allah. Tujuannya untuk apa Pak Didik? Lanjutkan. Niscaya kami akan mematuhi seruan Kau dan akan mengikuti rasul-rasul. Lalu kemana saja mereka semasa hidup di dunia? Ternyata mereka ketika hidup di dunia suka mengolok-olok sunnah Rasul, mencaci maki sunnah Rasul, gak mau mengikuti ajarannya Rasul. Yang diikuti adalah warisan leluhur, kearifan lokal, budaya leluhur, nenek moyang, kakek moyang. Gak mau ikut Rasul. Kalau ikut Rasul dikatakan itu khusus untuk orang Arab, gak cocok untuk orang Nusantara. Sampai punya istilah Islam Nusantara. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, kemana saja mereka ketika hidup? Mereka mengolok-olok Rasul. Ya, bahkan yaitu sunnah-sunnah Nabi, yaitu dilecehkan dan seterusnya. Ya ini akibatnya. Ya, menyesal itu mesti di akhir, nggak mungkin menyesal di awal. Lihat, nasi sudah jadi bubur, begitu adab sudah di depan mata, baru sadar, hidupkan aku lagi ya Allah, aku akan mengikuti jalan Rasul. Kasep. Apa kasep itu? Ini bahasa sepanjang ini. Ya, terlambat, nasi sudah jadi bubur. Kemana saja kamu dulu ketika hidup di dunia? Nih, tak tunjukkan lagi penyesalan mereka. Buka surat nomor 23. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ayat 99 dan 100. Surat 23. Ya, betul. Ayo Pak Didi baca langsung coba. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Lanjut. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, apa itu? Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Tujuannya apa? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Agar aku melakukan amal soleh dari apa yang aku tinggalkan. Apa jawabannya Allah? Sekali-kali tidak. Dijawab sama Allah, nggak mungkin kalian balik lagi ke alam dunia. Teruskan. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Teruskan. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di hadapan mereka ada dinding sampai mereka nanti dibangkitkan. Ada barzah.
Makanya mereka di alam barzah, alam penantian, alam transit sampai menunggu hari kiamat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi tadi ya, tolong kita ini sering ingat mati. Mau sholat ingat mati. Sebab orang kalau selalu ingat mati, mau sholat ingat mati, ditanamkan kalau ini adalah sholat saya yang terakhir ya Allah. Jika memang ini sholat saya yang terakhir ya Allah, maka terimalah ibadahku, ampuni aku ya Allah. Sehingga akan muncul khusyuknya. Akan muncul khusyuknya. Pasien kalau sudah divonis sama dokter, Bapak ada berita buruk Pak ya, tapi Bapak harus sabar. Apa itu? Usia Bapak tidak lama, usia Bapak cuman ada 20 hari. Saya yakin 20 hari ini diisi maksiat atau ibadah? Oh ya nemen, ketaatan nemen. Biasanya tidak pernah tahajud ini. Iya, tahajud ini yang biasanya qobliyah ba'diyah nggak pernah dilakukan. Kenapa? Karena dokter sudah bilang 20 hari lagi umur Bapak sudah tidak ada. Bapak ini cuma punya kesempatan 20 hari. Selesai, maka dia akan mengoptimalkan ibadah. Sama seperti ini, orang mau sholat, tanamkan dalam hati bahwasanya ya Allah, jika memang ini sholat saya yang terakhir ya Allah, maka terima ibadahku ini dan ampuni dosa-dosaku. Allahu Akbar. Pasti nangis dia. Karena dia akan ninggalkan istrinya, dia akan ninggalkan anaknya, dia akan tinggalkan orang tuanya dan seterusnya. Khusyuk sholatnya, nggak sempat mikirkan yang lainnya. Ustadz ngomong seperti ini ada dalilnya. Kok disuruh mau sholat aja suruh ngingat mati? Ada. Ini kitabnya tidak saya bawa ya, tertinggal tadi qadarullah. Dalam kitab Shahih Jami'us Shaghir jilid 1 hadis nomor 72. Saya bacakan aja, mohon maaf, 742. Shahih Jami'us Shaghir nomor 742. Saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksanun kata Nabi, idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda." Kata Nabi, jika kamu mengerjakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang perpisahan, terakhir kali. Jadi kalau kalian mau sholat, tanamkan dalam hati, ini sholatku yang terakhir. Maka akan muncul khusyuk nantinya. Nah ini tipsnya kalau kepingin khusyuk. Nih ya. Yang nomor tiga Bapak Ibu sekalian, meresapi, menghayati setiap bacaan yang ia baca. Duh, diresapi. Ya, Bapak Ibu tahu doanya di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, habis sujud terus kan duduk, itu kan ada doa itu, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Bapak Ibu kalau tahu, oh itu ajib itu artinya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni, rahmatilah aku ya Allah, wajburni, cukupi semua kebutuhanku ya Allah, wahdini, berikan aku hidayah, petunjuk ya Allah, wa'afini, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku, warzukni, berikan aku rizki ya Allah. Kalau paham, lah ini tidak, Allahumma gfirli warhamni wajburni, Allahu Akbar, nggak paham. Apalagi kalau tahiyat, innaka hamidum majid, kan itu ada doa itu yang Nabi ajarkan, banyak versinya. Ada yang doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal nanti di hari kiamat. Loh, jadi panjang itu ya. Bahkan ada lagi tambahan, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Aku sudah banyak berbuat zalim ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah, maghfiratan min indik, dengan ampunan yang ada di sisimu ya Allah. Loh, itu ya. Makanya harus tahu arti, belajar Pak, belajar. Jadi kalau membaca buku-buku doa itu sekalian sama artinya. Oh iya.
Seperti itu ya. Baik, jadi itu yang nomor 3, meresapi. Di mana itu dalilnya? Dalilnya adalah dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Sayang kitabnya ini nggak kebawa tadi ya. Nomor 194, nomor hadisnya 194. Begini katanya Nabi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Aksanun nasi qira'atal ladzi idza qara'a ra'aita annahu yakhshallah." Orang yang paling baik bacaan Qur'annya adalah orang yang apabila sedang membaca Al-Quran, engkau melihat dia adalah takut kepada Allah. Lihat imam-imam Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi. Itu mereka kalau membacakan ayat-ayatnya, ayat tentang neraka, nangis. Nangis. Kenapa? Karena tahu artinya. Tahu artinya. Kalau membaca ayat-ayat surga itu selalu nadanya tinggi, nadanya tinggi. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba. Itu tentang bidadari, selalu tinggi nadanya. Tapi kalau ayat-ayat neraka mesti nangis. Ya, kalau ayat-ayat tentang azab nangis lagi mereka. Karena tahu arti. Lah kita ini kadang-kadang nggak tahu jadi makmum. Iki ayat surga apa yang neraka wis pokoknya. Apalagi sambil tambah angop lagi. Suwe nih imam mikirnya kesuwen wis. Abang tidak menikmati. Pak, Bu, maaf ya. Kita ini kalau sholat sedang beraudiensi dengan Allah. Saya ulang. Kita sedang beraudiensi, bertatap muka dengan Allah. Bapak Ibu tahu di dalam hadis qudsi dikatakan, orang itu kalau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, itu dijawab sama Allah, Hamadani abdi. Sesuatu yaitu sutra atau tabir pembatas serta mendekat pada pembatas itu ketika sholat. Jadi kalau sholat Pak, dekat kepada pembatas saja. Pembatas. Lah pembatas itu macam-macam. Bisa tembok, bisa pilar, bisa kursi atau bangku yang kita letakkan di depan, atau mungkin orang lagi duduk di depan kita lagi zikir, kita sholat di belakangnya. Jadi jangan sampai kalau sholat itu di depan gak ada apa-apa. Jangan. Karena sholat kita akan terputus, lalu lalangnya orang ini yang bikin kita ini ndak khusyuk. Seperti itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Yaitu dibuka Sahih Muslim, mohon maaf, ya Sahih Muslim, dibuka Sahih Muslim. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, yaitu tentang pembatas sholat. Sutra ya, sutra ini bukan kain sutra Bapak Ibu sekalian ya, tetapi sutra di sini adalah tabir pembatas. Yaitu Sahih Muslim, nomornya Bapak Ibu sekalian sebentar ya, tentang pancang atau aling-aling ya. Kita lewati dulu aja, kita lewati dulu, nanti akan kami tunjukkan ya dalilnya ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya bacakan aja dalilnya. Saya bacakan, yaitu Nabi SAW bersabda dari Sahal bin Abu Hasmah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu min sutratihi la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka kerjakanlah dengan memakai sutra atau pembatas. Maka sebaiknya ia mendekat dengan pembatas itu, karena dengan demikian syaitan tidak akan dapat memotong sholatnya. Oh ya, jadi dikasih pembatas. Ya, lah pembatas sholat itu macam-macam. Bisa dinding, bisa tiang, ya, bisa apa ini orang yang lagi duduk, bisa panah, ya, bisa apa ini, bahkan bisa kendaraan, ya, yang bisa kita letakkan di depan. Sebab Nabi pernah sholat itu menghadap ke hewan tunggangannya. Jadi hewan tunggangan Nabi ini adalah keledai.
keledai itu ditaruh di depan, maka Nabi sholat menghadap ke keledai itu, supaya sholatnya Nabi nggak terputus sama lalu lalangnya orang. Boleh seperti itu, ya. Jadi menghadap kepada hewan tunggangan boleh itu. Yang tidak boleh dijadikan sutra itu, yang pertama adalah Bapak Ibu mushaf Al-Quran, nggak boleh. Jadi kita ngambil Quran kita taruh di depan kita, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Quran nggak boleh dijadikan sutra. Yang kedua, garis soft. Nah ini, garis soft atau sajadah, ujungnya sajadah. Sajadah itu alas sholat, bukan pembatas sholat, alas sholat. Sehingga sajadah atau garis soft itu bukan termasuk pembatas sholat. Nah itu, termasuk diantaranya yang tidak boleh ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita tidak khusyuk sholat kita. Pembatas yang banyak coraknya. Misalnya, lah kalau ini kan tidak ya. Ini kan terkesan polos. Kan ada Bapak Ibu sekalian, masjid itu yang temboknya banyak ornamen-ornamennya. Atau ada tabir, kita menghadap ke tabir. Yang tabir itu, tabirnya itu gambar-gambar bercorak. Lah ini yang menyebabkan kita tidak khusyuk, ya. Sholat kita tidak bisa tumaknina, tidak khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah rapatkan soft, jangan renggang. Rapatkan soft, jangan renggang. Jangan renggang. Kalau kepingin khusyuk, jangan renggang. Lah kok sekarang Ustadz musim pandemi sholatnya berjarak bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang ada kepentingan. Karena memang terkondisikan. Kondisinya nggak memungkinkan, ya. Itu, dan alhamdulillah sekarang ulil amri kita memperbolehkan kita untuk sholat yaitu tidak renggang, ya. Tapi ada sebagian masjid itu yang masih berjarak karena kita tidak tahu siapa pembawa virus ini, ya. Bahkan juga waktu itu tidak boleh ke masjid, sholat di rumah karena memang terkondisikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi karena memang ada hajat. Kita lihat ini mana dalilnya merapatkan soft, jangan renggang. Dalilnya Sahih Muslim, dibuka nomor 387. Buka Sahih Muslim nomor 387. Sahih Muslim nomor 387. Ya, silakan. Ya, dari Anas, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Luruskan shaf kamu, karena shaf yang lurus termasuk sholat yang sempurna. Nah, luruskan shaf kalian, karena sholat yang lurus, yang rapat itu kesempurnaan sholat. Maksudnya ya kekhusyuannya. Teruskan. Selesai ya. Jadi salah satu daripada kriteria sholat itu disebut sempurna adalah salah satunya khusyuk. Lah untuk menggapai kekhusyuan itu adalah rapatkan, luruskan shaf. Yang terakhir adalah, yang terakhir ini, yang nomor 6, jika bacaan kita sudah tidak fokus. Jadi kalau kita sholat, bacaan kita nggak fokus, kita sudah mengingat sesuatu di luar sholat, ya. Bahkan sholat kita sering menguap, angop. Padahal belum, ketika tidak sholat kita tidak menguap. Tapi kenapa ketika sholat kita sering angop, menguap? Termasuk juga yaitu lupa bacaan, lupa jumlah rakaat. Sudah lupa, maka kalau sudah seperti ini, bacalah ta'awudz. Lu dibacanya kapan? Ya ketika sholat itu dibaca ta'awudz. Selain membaca ta'awudz, meludah ke arah kiri 3 kali. Jadi teknisnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim 2066. 2066, ayo dibaca. 2066. 2066. Sahih Muslim 2066. Ayo baca. 2066 dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Silakan. Ayo. Dari Utsman bin Abi As radhiyallahu an katanya. Iya. Dia datang kepada Nabi SAW. Terus bertanya, silakan. Ya Rasulullah, aku sering diganggu setan dalam sholat. Aku sering diganggu syaitan dalam sholat sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Bacaanku menjadi kacau. Teruskan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Terus Rasulullah SAW bersabda. isinya. Ya,
yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan khinzab. Baik, ada setan khusus yang ganggu orang sholat, namanya khinzab atau khonzab. Ya, ini setan khusus. Tolong kalau punya anak jangan dikasih nama ini, jangan ya. Ini nama syaitan yang khusus ganggu orang sholat. Teruskan, lanjut. Karena itu, bila engkau diganggunya, kalau kau diganggunya, maka segera mohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Nah, baca ta'awud berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sesudah itu meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Meludah ke arah kiri 3 kali. 3 kali. Terus lanjut. Kata Utsman, iya. Setelah kulakukan yang demikian, maka dengan izin Allah godaan seperti itu hilang. Nah, nggak pakai tadi, nggak pakai ya. Kasihan orang di sebelah basah terus itu. Ya, basah terus ya. Pasti dia akan tanya, "Kok Anda meludahi saya?" Pasti disampaikan yang ini orang yang meludah itu kalau saya sholat diganggu syaitan. Setannya itu kayak apa? Kayak ente. Wah, ini ya repot ini, nggak kelar-kelar ini sholatnya, ribut ya. Bapak Ibu sekalian, makanya ini tips supaya sholat itu khusyuk. Dan ada tips-tips yang lain. Di antaranya, ringkas saja Bapak Ibu ya, ringkas saja. Tolong kalau sholat, jangan sholat di tempat yang penuh dengan gambar hiasan, jangan. Ini bikin sholat kita nggak khusyuk ini. Jangan sholat di tempat yang penuh dengan gambar hiasan, termasuk sajadah. Sajadahnya itu penuh dengan corak, gambar. Ya itu. Cari sajadah yang polos saja. Nah seperti itu. Itu termasuk juga jangan sholat di tempat yang panas, terlalu panas, ongkep atau dingin. Jangan. Itu bikin nggak khusyuk itu. Nabi melarang itu. Ada dalilnya. Saya tidak akan sebutkan karena ini bukan bahasanya, ini cuma tambahan-tambahan aja. Jadi jangan sholat di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin. Ya. Termasuk juga jangan sholat pada saat makanan telah dihidangkan. Nggak boleh. Makanan sudah siap saji ya, sudah dihidangkan, terdengar adzan. Apa katanya Nabi? Makan dulu kata Nabi. Jangan sholat, makan dulu. Setelah makan baru sholat. Itu petunjuknya Nabi. Sebab kalau kita sholat dulu, kepikiran itu. Kepikiran. Allahu Akbar. Entek koyo entek wis. Habis kauman nih koyo wis. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ya, sebab ya saya pernah diceritai ada seseorang, benar Ustadz, apa yang Nabi ajarkan itu benar Ustadz. Ya, kalau terdengar adzan maka makan dulu kalau makanannya sudah disiapkan. Kecuali kalau makanannya belum disiapkan, maka ya sholat dulu. Ini sudah siap untuk disantap ini. Maka makan dulu baru sholat. Pernah kejadian Ustadz, waktu itu kita di luar kota. Saya sholat di rumah karena masih jauh Ustadz. Karena musafir kan boleh sholat di rumah. Karena ini ada rukhsah. Nah, waktu itu istri sudah menyiapkan makanan. Ya, lalu kemudian dengar adzan. Istri mengatakan, ndak makan dulu ndak sholat dulu ya, yang wajib dulu ditunaikan. Ya, lah anak saya Ustadz, dia ndak sholat. Saya bilang, ini kesenangannya Abi lo ya, ini kesenangannya, jangan dihabiskan, jangan dihabiskan jadi entek no. Ini kesenangannya Abi ini. Iya ya Bi, iya ya Bi. Ya, itu begitu saya takbir, ini anak saya. Ya. Itu dalam hati entek, kauman entek. Ya Allah, sampai bacaan saya keraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sama anaknya digoda. Ya Allah enaknya. Coba, ya ini nggak nurut sama petunjuk Nabi. Ternyata betul, makan dulu baru sholat. Ya, baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Terus hindari ketika sholat menahan buang air kecil dan buang air besar. Tuntaskan hajat kita. Sebab ada orang sholat itu menahan buang air kecil, kebelet, ditunda. Ya, khawatir nanti ini saya ketinggalan jamaah. Daripada saya ketinggalan jamaah, saya jadi masbuk. Mending saya sholat dulu. Tapi saya ngempet Ustaz. Ternyata imamnya panjang bacaannya. Ya Allah. ya toh. Lihat, selesaikan dulu hajatnya kata Nabi. Buang aja dulu, baru sholat. Itu petunjuknya dalam riwayat Muslim disebutkan. Baik, enak kok kalau nurut sama Nabi itu enak kok ternyata. Ya. Terus jangan sholat dalam keadaan mengantuk. Jangan. Akibatnya ketika sholat bacaan yang kita baca yaitu tidak sesuai dengan artinya.
dan mengakibatkan nanti artinya akan berbeda nanti ya. Maka jangan sholat dalam keadaan mengantuk. Jangan sholat di depan orang yang sedang ngobrol, nggak boleh. Dua orang lagi ngobrol, kita sholat di belakangnya. Jangan, hindari, cari tempat yang lain. Jangan sholat di depan orang yang sedang bercakap-cakap, nggak boleh ya. Dan termasuk diantaranya adalah jangan menguap ketika sholat, angop. Makanya menguap di dalam sholat sama menguap di luar sholat itu beda perlakuannya. Kalau di luar sholat boleh kita tutup, Pak. Begini cara nutupnya, pakai punggung tangan kiri, ditahan dan tidak boleh mengeluarkan suara, pakai tangan. Itu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat nggak pakai tangan. Caranya gimana? Gigi menggigit gigi atas, menggigit bibir bawah, atau ditahan. Itu yang diajarkan Nabi kalau di dalam sholat. Jadi bukan ditutup, apalagi pakai bersuara. Ada lagi yang angop syar'i. Gimana angop syar'i? Ya Allah lagi. Ya Allah, ini angop syar'i ya. Ini nggak syar'i. Kenapa? Karena menguap yang diperdengarkan itu ditertawakan oleh syaitan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong hindari. Baik, kembali ke tadi. Penghuni Firdaus. Nomor berapa tadi yang sudah penghuni Firdaus? Loh. Ada berapa orang penghuni Firdaus? 6. Yang sudah kita bahas berapa orang? 1 kan? Khusyuk. Betul tidak? Ya Allah, kurang 5 ini ya. Gak apa-apa, kita lanjutkan. Nomor 2. Penghuni Firdaus yang kedua adalah meninggalkan hal yang sia-sia, yaitu baik perkataan maupun perbuatan. Tinggalkan. Katanya para alim ulama, salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsirnya Tafsir As-Sa'di, dikatakan kalau yang sia-sia saja itu dijauhi, apalagi yang haram, maka jauhi. Ustadz bisa ngasih contoh nggak perbuatan yang sia-sia itu kayak apa? Loh banyak. Fenomena penyanyian waktu terbuang percuma, tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? 1, baca koran. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaat. Mohon maaf ini, saya nggak sebut nama korannya. Jumlah koran itu berapa koran? Berapa halaman koran itu? Hah? Lebih 30 lebih. Seolahraganya sekali. 36. Koran 36 halaman. Kecil-kecil itu pagi jam 5 loper koran sudah ditunggu. Ya, dan itu dibaca dari awal sampai akhir. Tapi Al-Qur'an sak lembar. Alif Lam. Ya dzalikal kitabu la raiba fihi angop terus. Ndak sanggup 1 halaman, ndak sanggup. Tapi koran yang nggak ada manfaatnya. Apa isinya manfaat? Wong isinya syubhat. Isinya yaitu melihatkan aurat orang. Aurat orang terlihat, wanita yang bukan mahram tampil di situ. Apalagi di situ ada ramalan bintang dan seterusnya. Semuanya syirik, semuanya maksiat, semuanya fitnah, gosip. Apa manfaatnya? Mending baca Al-Quran. Baca tok, tidak tahu artinya, pahalanya 10. 1 huruf 10 pahala. Baca koran, nggak ada pahala. Berarti penyanyian waktu. Banyak waktu kita yang terbuang. Kita belum hafal Quran. Bahkan jangankan 30 juz 30 aja nggak hafal. Bayangkan. Banyak ayat Quran yang belum kita. Tapi koran kita kejar. 1 ini. Membaca koran, gak ada manfaat. Yang kedua, mengikuti berita yang ada di internet, TV. Apalagi berita-berita yang lagi viral. Oh, sekarang ini yang lagi viral berita apa ini? Hah? TikTokan? Bukan. Yang lagi viral di layar kaca kita, di TV kita. Lagi meliput berita apa ini yang lagi viral? Oh, ya. Nah, kalau kemarin yang lagi viral keluar, yaitu sebuah statement korupsi di bawah 50 juta enggak diproses, kan gitu ya. Masya Allah ya. Ngikuti terus berita-berita.
Ya, apa manfaatnya? Lebih afdol kita mengikuti berita yang ada dalam Al-Quran. Tanda-tanda kiamat, berita Nabi tentang surga, tentang neraka. Karena ini nggak mungkin bohong. Ini wahyu dari Allah. Oh, itu ya. Baik, terus yang nomor 3, yaitu menghabiskan waktu di media sosial, medsos, main game. Oh, itu kalau sudah tangannya itu begini, geser. Wah, ini 1 jam, 2 jam ini. Terus nggak kelar ini. Apalagi di HP-nya itu, mohon maaf ini ya, ikut banyak grup reuni SD, grup reuni SMP, grup reuni SMA, grup kuliah, grup mantan-mantan. Oh, belum itu. Ya. Sehingga HP-nya terus berbunyi. Belum IG-nya, belum Facebook-nya, belum Twitter-nya, belum yang lainnya, belum. Ikut ini, pasang ini, pasang ini, pasang ini, dan seterusnya. Makanya saya kalau ditanya ada jamaah, Ustadz hukumnya ini, itu lama jawabnya. Lama, terus terang lama jawabnya. Kalau ndak nanti, yaitu dapat 3-4 hari, atau nanti hari Ahad agak longgar, seminggu, sepekan kemudian baru saya jawab. Itu kadang-kadang yang tanya itu ndak sabar. Awalnya, Ustadz ini hukumnya bagaimana? Besok WA lagi. Ustadz, pertanyaan saya kok belum dijawab ya? Ini mulai. Ya, hari ketiga, langsung nggak pakai Ustadz lagi. Tanda tanya. Itu sudah nggak sabar. Pak, Bu, jawab pertanyaan butuh waktu. Mana saya harus belajar? Saya harus belajar lagi tentunya. Mana buku? Lah terus saya kalau nyampaikan ceramah terus, lalu kapan saya belajarnya? Terus kapan kitabnya para ulama itu sempat saya baca tafsir, baca kitab tauhid, kitab-kitab. Kapan waktunya? Kalau waktu dipakai ceramah. Sehingga ya saya bagi-bagi untuk jawab pertanyaan ini, nggak ada waktu saya. Nggak ada waktu. Sehingga ya mohon maaf kalau ada di antara mereka 2-3 kali tanya ndak saya respon, langsung live dari grup saya. Langsung live. Saya Assalamualaikum. Kenapa ya kok live? Percuma gak dijawab. Ya seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena waktu kita habis untuk seperti ini. Apalagi dipakai yaitu media sosial, game dan sebagainya. Habis. Menyibukkan diri dengan hobi, termasuk ini. Ya, apa biasanya? Hobi mancing. Mancing Bapak Ibu sekalian. Lihat, ada orang mancing setengah jam kelar? Nggak ada. Orang mancing kelar. Saya lewat Rolak, ada kajian. Kalau tidak salah waktu itu ada kajian, naik motor saya pada waktu itu di jalan apa ini, di daerah ada Jogo apa itu, ya betul ya, kan ada sampingnya sungai itu ya, hotel apa itu. Nah ada kajian taklim di situ subuh. Saya lewat Rolak, ada orang itu jaring atau apa itu dia. Saya berhenti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Pak, subuh loh Pak, subuh, sholat, gue. Ya, yang penting saya sudah mengingatkan. Wong ini sudah di masjid-masjid ini sudah mau adzan ini. Sudah setelah kajian sampai suruk, takmir, ngobrol-ngobrol, keluar dari masjid itu kurang lebih sekitar hampir jam 7-an. Hampir jam 7, setengah 7 lebih. Ketemu orang itu lagi lewat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dapat banyak. Gini, tak lihat baknya sama saya. Dapat sedikit. Panjenengan sampun salat subuh derek. Allahu Akbar. Ya, nggak ada orang mancing itu 15 menit, ya, nggak ada. Bayangkan, mancing itu nunggu. Ustadz saya itu hobi mancing, tapi kalau mancing sambil baca Al-Quran Ustadz, mantap. Ya, apa ya iya gitu loh ya. Itu ya. Baik, ya. Ini hobi. Apalagi hobinya ada lagi. Hobi naik gunung, hobi misalnya berburu, hobi lagi futsal. Bukan berarti dilarang, tapi kalau waktu habis untuk memperturutkan hobi, maka akan sia-sia. Apalagi belum lagi hobinya itu suka traveling, jalan-jalan, ya. Ada lagi hobinya itu yang menelan biaya yang besar. Hobi apa itu, mobil apa, motor apa? Moge. Ya. Suka koleksi mobil-mobil antik. Itu kan uang dan seterusnya. Terutama ibu-ibu itu punya hobi apa, koleksi tas. Itu nanti akan dihisap loh itu sama Allah. Dihisap itu. Iya, Mbok ya beli tas itu satu aja warna hitam. Kan enak. Apa itu?
Warnanya itu apa? Netral. Ini tidak. Nanti pakai baju warna merah, tasnya warna merah. Pakai baju warna hijau, beli tas warna hijau. Mau beli satu aja warna hitam, kan selesai. Itu nanti dihisap. Apalagi yang suka koleksi apa itu? Tupper apa itu? Nah itulah, udah itu. Nah itu sudah dikoleksi semua. Ya padahal nggak kepake itu. Maka ini semua sia-sia dan akan dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi jangan melakukan perbuatan sia-sia. Ada yang suka jalan-jalan ke Taman Safari, ya. Ada yang jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Ada yang jalan-jalan terakhir Taman Bungkul, ya. Terakhir itu sudah, ya. Ya, mbok mending jalan-jalan itu ke taman surga. Mana taman surga itu? Ya ini menuntut ilmu ini taman surga. Ada lagi yang disibukkan dengan mendengarkan musik, nasyid, lagu dan seterusnya. Ada lagi di antara mereka yang suka keluar rumah dengan tujuan tidak manfaat, reuni, ulang tahun, arisan. Kecuali kalau di situ dibacakan ayat-ayat Allah, ada dakwah, ini nggak apa-apa. Arisan tidak dilarang ya. Cuman kalau sekedar kumpul-kumpul arisan maka nggak ada manfaat. Mending di situ ada kajian atau apa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Belum lagi begadang, nonton bola sampai larut malam ya. Belum lagi ya itu di warkop ya, melean. Macam-macam. Ini adalah merupakan amalan-amalan yang sia-sia. Kita lanjutkan ciri yang nomor 3. Penghuni Firdaus yang nomor 3 menunaikan zakat. Yang nomor 4 langsung. Ya, nomor 4 menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Nomor 4 ini menjaga kemaluan. Nomor 3 menunaikan zakat. Nomor 4 menjaga kemaluan. Kecuali kepada pasangannya yang halal saja, yaitu istrinya. Ini. Menjaga kemaluan itu bentuknya banyak Bapak Ibu. Maaf ya, maaf ini. Menjaga kemaluan bentuknya banyak. Contohnya apa? Tidak berzina alias tidak selingkuh. Tidak melakukan perbuatan liwat. Apa itu liwat? Menyukai sesama jenis, homoseks, lesbian. Tidak melakukan perantara menuju zina. Hal-hal yang arahnya ke zina tidak dia lakukan. Ya seperti itu. Termasuk tidak melakukan onani. Ya. Gak ada manfaatnya pergi ke biskup. Kenapa? Karena di situ campur baur laki perempuan. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Mending kalau mau nonton film sama keluarga di rumah. Selesai. Karena tempat ini tidak terhindar dari maksiat. Nonton konser, campur baur laki-laki perempuan. Ini semua hal yang arahnya ke zina. Gak ada manfaatnya. Hati-hati ya. Maka kalau ingin menjadi penghuni Firdaus, maka perhatikan yang nomor 4 ini. Termasuk ibu-ibu ini. Jangan yaitu memposting wajahnya, fotonya di media sosial. Sehingga dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Sehingga dijadikan sebagai ajang maksiat. Onani. Bahkan wanita yang suka memposting itu bisa loh kena ain. Penyakit ain. Kena sihir. Sihir mata. Bisa loh. Bisa. Jangan suka memposting foto kita di media sosial. Jangan. Hindari ini. Bisa terkena ain yang kayak begini. Bisa. Ain itu bisa lihat foto, bisa kena. Langsung. Allah dia kirimkan sihir itu melalui foto. Bisa. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu nomor 4. Nomor 5. Memegang amanah dan janji. Memegang amanah dan janji. Sebab banyak orang-orang yang sudah ngaji tapi tidak amanah. Hutang tidak bayar. Ya, janjinya tidak bisa dipegang. Padahal sudah ngaji nih. Ya, sudah ngaji. Nah banyak yang cacat seperti ini ya. Memegang amanah dan janji. Karena cirinya orang munafik itu kalau berjanji tidak ditepati. Baik, nomor 6 terakhir. Menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Menjaga. Kalau yang nomor 1 sholat yang khusyuk. Kalau yang nomor 6 menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan pernah ditinggalkan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus jangan pernah tinggalkan. Ayo dibaca Pak Didi. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 377. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 377. Ayo 377. Silakan. Dari Anas bin Malik. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, ya. Rasulullah SAW bersabda, isinya yang paling pertama dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Loh, yang pertama kali ditanya adalah sholat. Terus? Sholatnya dilihat. Terus? Jika ia baik, maka ia beruntung. Baik, kalau sholatnya sempurna, ibadah yang lain dianggap sempurna. Tetapi jika sholatnya nggak sempurna, jika ia buruk, maka dia celaka dan merugi. Baik.
Semua bergantung pada sholatnya. Tuh ya, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai ada dalil yang cukup horor ini ya. Hadis yang cukup mengerikan ini, yang disebutkan di dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tariku halaman 46 dan 47 oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini hadis ini riwayat Imam Ahmad. Perhatikan, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, begini bunyinya. Merinding saya kalau baca hadis ini. Wa man lam yuhafid 'ala shalah, barang siapa yang tidak memelihara salat, dia tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhanun, maka tidak mempunyai hujah alasan nanti di hari kiamat. Wala najatun, maka dia tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibni Khalaf. Dan nanti di hari kiamat orang yang suka ninggalkan sholat dengan sengaja akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini sabda Nabi ini, sahih. Siapa itu Qarun? Qarun sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini. Yang kedua Fir'aun, raja bengis, tapi istrinya soleha, namanya Asia. Yang ketiga Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Yang nomor 4 Ubay bin Khalaf, orang kafir yang hidup di zaman Nabi. Katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, siapa orang yang meninggalkan sholat karena harta, maka dia ketemu Qarun. Siapa yang meninggalkan sholat karena kekuasaan, ketemu Fir'aun dalam neraka. Siapa yang meninggalkan sholat karena jabatan, ketemu Haman. Siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan urusan perdagangan, bisnis, maka dia ketemu Ubay bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh kafir, 4 orang ini. Ya, Qarun sepupunya Nabi Musa alaihissalam, anak pamannya Nabi Musa, hartanya banyak, tapi dia tidak mau mendermakan, dia kikir. Ya, maka dia orang-orang yang meninggalkan sholat ya akan ketemu dengan Qarun di neraka. Allahu Akbar. Tentunya neraka levelnya Fir'aun adalah level yang cukup mengerikan Bapak Ibu, karena Fir'aun ini menantang Allah Azza wa Jalla. Lah orang yang tidak sholat itu nerakanya selevel dengan Fir'aun. Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat apapun, kondisi apapun. Hatta stroke tetap sholat. Yang boleh meninggalkan sholat, cuman 5 orang. Boleh tidak sholat, cuman 5 orang. Wanita haid, wanita nifas, orang gila, orang kafir, anak kecil yang belum balik, cuman 5 orang. Ustadz dia tidak sholat, haid mungkin, haid. Laki kok Ustadz, kok haid? Nifas mungkin. Loh, dia ini laki Ustadz. Masa dia itu ini nifas? Ya mungkin anak kecil mungkin. Loh, dia ini orang besar Ustadz, dewasa. Ya berarti orang kafir. Oh muslim kok KTP-nya? Oh gendeng berarti. Sampel berarti. Karena cuma 5 orang toh. 5 orang yang tidak wajib sholat. Maka seburuk apapun kondisi kita, meskipun ICU, tetap harus ada susternya atau yang menjaga. Loh Ustadz, pandemi kemarin suami saya atau keluarga saya itu masuk ICU Ustadz, tidak bisa dianu. Ya siapa di situ yang bisa? Dokternya atau siapa? Harus itu. Membisikkan, dan sholatnya boleh dijamak. Boleh dijamak, bukan dikosor ya, dijamak. Duhur sama asar 4-4, maghrib sama isya 3-4. Itu karena sakit, terkondisikan. Wong wanita istihadhah, darah yang keluar di luar kebiasaan itu boleh dijamak kok. Wanita istihadhah boleh menjamak sholat. Apalagi lebih dahsyat daripada istihadhah, maka nggak apa-apa, orang sakit boleh menjamak sholat. Maka ndak ada ceritanya, ya Allah Ustaz saya sakit ndak bisa sholat. Nggak bisa, tetap sholat. Lah terus apa? Keluarganya yang membisikkan. Ya terus. Lah terus wudhunya ditayamumi dan dijamak. Lah terus nanti bacaannya yang rukun-rukun aja, baca Fatihah, tidak perlu surat. Ya, yang rukun-rukun itu aja. Jangan kemudian baca Fatihah Al-Baqarah, ya jangan. Ya kasihan. Ustaz, orang tua saya ini kalau tak suruh sholat, Ustaz, di tengah-tengah sholat mendengkur Ustaz. Nanti diingatkan, sholat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya gimana kondisi? Gak apa-apa, semampunya, tetap sholat. Ustadz, orang tua saya sholat pakai kateter. Meskipun pakai kateter kantong kencing, maka kantong kencingnya aja itu yang dilepas, dibuang. Jangan sampai sholat bawa najis. Tapi selangnya tetap jangan dilepas, kantongnya aja. Sehingga nanti ketika di tengah-tengah sholat ternyata dia pipis tanpa dia sengaja, karena dia sudah nggak tahan lagi ya, maka sholatnya nggak perlu diulang. Termasuk sholat pakai pampers. Mau sholat, pampersnya pastikan harus suci. Nanti di tengah-tengah sholat ternyata dia pipis, sholatnya nggak perlu diulang. Yang penting ketika takbiratul ihram suci pampersnya dan kantong kencingnya itu tidak ada najisnya. Nah itu aja, semampunya. Tapi tetap sholat, nggak boleh ninggalkan sholat, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tanpa terasa kita menjelang waktu zuhur ya. Dan insya Allah, ini tadi belum nambah poin ini tadi ya. Cuman masih Firdaus yang ke-11 ya. Insya Allah bulan depan, insya Allah ya. Menuntut ilmu itu harus sabar ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan Pak. Ya, ayat terakhir ya. Kemudian yang kedua terkait dokter yang mengatakan pada pasiennya bahwa kamu 20 tahun. Nah sekarang bukan 20 hari. 20 hari. Iya. Nah ini kalau hukuman mati gitu, terus 2 hari setelah itu diberitahu kalau dia mau hukuman mati, iya, terus dia mengamalkan baca Al-Quran. Iya, semuanya. Apakah itu nanti bisa husnul khotimah gitu meninggalnya pada saat dia mengatakan bahwa la ilaha illallah? Iya, nah yang pertama adalah yaitu surat Al-Kahfi tentang Firdaus. Allah sebutkan di ayat-ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya. Surat Al-Kahfi kita lihat yaitu surat nomor 18 ya. Surat yang ke-18 ayatnya adalah ayat yang ke 107 Bapak Ibu sekalian. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di situ ada kata-kata jannah, jannatul firdausi. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga firdaus sebagai tempat tinggal. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan kata-kata surga firdaus ini adalah bukan nama secara khusus surga firdaus, tetapi maknanya tetap kembali ke awal, sebuah tempat yang paling tinggi di dalam surga. Itu maknanya. Terus kemudian yang kedua tadi, orang yang divonis yaitu hukuman mati, 2 hari lagi hukum mati. Lalu dia memperbanyak amal soleh, apakah taubatnya diterima? Mudah-mudahan diterima. Kenapa? Karena Nabi bersabda, innallaha azza wajal la yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Allah azza wajalla pasti menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan, pasti diterima. Selama kalau sudah nyawa di kerongkongan seperti Fir'aun ketika tenggelam baru sadar, nggak diterima oleh Allah. Tapi kalau masih ada waktu dia untuk bertobat, dikasih kesempatan dan dia terus memperbaiki dirinya, maka mudah-mudahan taubatnya diterima, dosanya diampuni oleh Allah azza wa jalla. Selain itu urusannya terserah Allah, hak prerogatif Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak ya. Silakan yang bertanya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu Al-Kahfi 178 bahwa penghuni surga beda tidak ingin berpindah dari, kecuali ya jadi surga beda yang menempati surga beda tidak akan mau berpindah. Iya. Berarti kalau dikaitkan dengan Al-Hadid 21 bahwa berlomba-lombalah kamu, itu artinya saat kita di dunia kesempatan cuma ada di dunia untuk memperbaiki tingkatan nasib kita nanti di akhirat. Tapi kalau sudah di akhirat nggak bisa lagi. Nah, apakah benar? Nah, barakallahu fiik.
Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108, terutama yang 108 memperjelas ayat yang 107. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, di dalam Firdaus. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Baik ya. Karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Terus yang panjenengan tanyakan tadi, surat yang ke-57 Al-Hadid, ayat berapa Bapak? Ayat 21, di mana sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Bapak Ibu sekalian, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Satu. Yang kedua, orang masuk surga itu karena dia beriman kepada Allah. Surganya surga level yang keberapa, maka amal soleh yang menentukan. Amal soleh yang menentukan. Jadi amal soleh itu menentukan dia berada di level derajat yang keberapa. Tetapi dia masuk surga itu karena iman. Mana dalilnya? Dalilnya kita bisa lihat di surat At-Tur, Bapak Ibu. Surat At-Tur ayat 21. Menarik ini. Kita lihat. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman, perhatikan, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Startnya harus iman, pondasinya harus iman dulu. Terus kemudian kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Meskipun ayah, ibu dan anak-anaknya amalannya beda-beda. Bapaknya rajin tahajud, istrinya nggak rajin tahajud tapi rajin Senin Kamis. Anak-anaknya rajin sodako, meskipun tidak rajin Senin Kamis. Amalannya beda-beda. Mereka tetap dipertemukan oleh Allah di dalam surga karena iman. Sekalipun levelnya berbeda-beda, tapi tetap bertemu, dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini menunjukkan kepada kita, ya semua sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla atas amal soleh yang kita lakukan. Jadi orang masuk surga bukan karena amal solehnya, orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Lalu kemudian dan karena iman dia kepada Allah, maka Allah pertemukan mereka di dalam surganya. Wallahu a'lam wa bishawab. Begitu Pak ya. Ya, kita ada ibu-ibu yang bertanya? Tidak ada ya? Baik, karena waktunya mendekati zuhur, kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.